Halo, selamat pagi. Eh, Teman-teman mungkin di sini saya akan bercerita ya, sedikit berbagi pengalaman barangkali berguna buat teman-teman semuanya. Eh, di sini ada sebuah kasus di mana seseorang ingin menaikkan lantai rumahnya. Nah, ternyata menaikkan lantai rumah itu efeknya panjang. Nah, mari kita bahas ya. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman mau menaikkan lantai rumah, anggaplah di sini kita punya sebuah rumah seperti ini kira-kira. Ini kalau kita melihat tanahnya, luas tanahnya adalah 15 kali 8. Jadi dengan tanah 15 kali 8 dan bangunannya ini kira-kira kita coba lihat, kira-kira adalah 9 kali 8, 72 meteran. Bangunannya kira-kira 72 meteran. Dengan jumlah kamar ada 2, dapur 1, ada ruang tengah dan garasi serta ruang tamu. Kamar mandinya ada 1, tapi pakai 2 pintu. Ini adalah sebuah contoh kasus ya. Nah, di sini beliaunya menghendaki menaikkan rumah menaikkan lantai rumah karena di sana ternyata kebanjiran masuk rumah, kira-kira tingginya sekitar 25 cm pada akhir tahun ini, pada tahun kemarin. Berarti tahun ini mungkin bisa jadi lebih tinggi tergantung situasinya dan curah hujannya ya. Nah, untuk menaikkan lantai rumah itu kan berarti kita harus menguruk lantainya setinggi yang kita harapkan. Anggaplah di sini orangnya minta menaikkan 25 cm sampai 30 cm. Oke, terus apa yang terjadi? Ternyata dengan menaikkan rumah itu, maka secara otomatis anggaplah kita menaikkan rumah 20 cm. 30 cm, sorry. Maka nih, kalau kita naikkan 30 cm, maka yang terjadi adalah lantai ini akan mencapai garis putus-putus ini, ya. Nah, saat mencapai garis putus-putus ini, maka pintunya yang awalnya anggaplah di sini 2 meter ya, atau 2 meter 30. Kalau ini kita punya 2 meter 10. Oke, berarti sisa tinggi pintu adalah cuma 180, dan itu nggak ideal. Kita akan bermasalah dengan itu. Artinya si pemilik rumah akan masalah dengan itu. Belum lagi nanti plafonnya yang anggaplah awalnya 33 meter akan berkurang menjadi mungkin sekitar 2 meter 70 ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk itu kan? Nah, mungkin kita bisa melihat melalui RAB. Pertama, gini, untuk melakukan itu, pertama kan kita pasti akan nguruk. Tapi untuk mengamankannya, mungkin kita pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan pembongkaran dulu. Nah, bongkar pintunya. Di sini pintu ada 8 set kalau nggak salah. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar, ada 8 ya. Kita bongkar pintu 8 dengan harga satuan pembongkaran itu 15.000. Itu harga sini ya, mungkin di tempat lain akan berbeda. Kemudian bongkar plafon 76 meter persegi, itu luasan rumahnya. Ini per meternya 5.000. Terus pembongkaran kloset 1, klosetnya cuma 1 di sana aslinya, tapi di sini tidak saya gambar. Oh, ada nih. Klosetnya cuma 1 ya. Ini satunya 50.000. Kemudian pembongkaran meja dapur 25.000, pembongkaran jendela 15.000 per satuannya. Jadi untuk pembongkaran saja itu sudah habis
berapa? 635.000. Nah, ini untuk biaya bongkar-bongkarnya dulu nih. Jadi kalau nguruk pasti akan bongkar, minimal nyomot pintu dulu, bongkar pintu, bongkar jendela juga ada sebenarnya. Oh, ada ya, sudah ada nih, bongkar jendela sudah ada. Terus selanjutnya adalah pengerjaan pengurukan. Nah, pengurukan di sini harga tanah per meter kubiknya itu sekitar 110.000. Tanahnya ya tanah merah dari pegunungan. Mungkin di tempat lain berbeda. Di sini kira-kira segitu. Per meter kubiknya 110.000. Nah, jumlahnya sekitar butuh 32 meter kubik. Kalau di konversi ke ukuran truk mungkin sekitar 6 truk ya, 6 truk. Terus nah, ternyata dari kita misalnya katakanlah melakukan pengurukan ini ya, itu di sana itu di sebuah rumah pasti ada speed tank kan. Nah, speed tank itu septic tank, atau bahasa gampangnya lapangan itu kan speed tank gitu kan. Speed tank itu pasti cornya akan ketinggalan, artinya tutup speed tanknya itu ketutup tanah sekitar 30 cm, dan itu akan menjadi masalah kedepannya. Karena tempat itu juga banjir. Maka di situ kita perlu meninggikan dinding speed tank minimal 30 cm juga. Nah, kita buat di sini 30 cm. Berarti kita perlu membongkar tutup speed tanknya, walaupun nanti secara teknis pengerjaannya mungkin ini belakangan ya. Terus menambahkan dinding speed tank 30 cm juga, terus membuat tutup cor. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian, nah, setelah diuruk, plafonnya kan sudah kelihatan dibongkar juga. Karena kenapa plafonnya harus dibongkar ya, karena biar tingginya itu ideal gitu. Biar tetap nyaman, atau setidaknya sama seperti semula ini tinggi antara lantai dengan plafon. Nah, ternyata kalau misalnya harus meninggikan dinding secara keseluruhan itu kan biayanya mahal sekali ya. Kalau kita lihat di aktualnya di lapangan, mungkin sebenarnya nggak perlu meninggikan semuanya, tapi menaikkan plafonnya sedikit, atau minimal ya habiskan dinding yang ada. Nah, biasanya itu ring balok itu dilewati, artinya tidak kena ring balok cocolan paling ujung di sebuah rumah. Itu biasanya memang plafon itu di bawah itu biasanya nih, beda rumah beda kasus mungkin, tapi biasanya di bawah itu. Nah, kita bisa menaikkan plafonnya dengan tanpa harus menambah dinding. Tapi seandainya harus menambah dinding itu ya tentu saja bisa jadi. Nah, di sini kita cukup pakai itu. Biasanya dibalok kan sekitar 30 cm ya, 30, 25an, atau untuk rumah biasa ya, bukan tingkat, mungkin kira-kira seperti itu. Jadi kita perlu, dan biasanya ring balok itu nggak diaci atau kondisinya apa adanya. Nah, ini kita perlu ada aci, mungkin sedikit plester. Ring balok itu perlu kita aci. Kita kenapa pakai meter lari di sini? Karena kalau itu meter persegi itu bagi pemborong kadang-kadang nggak cocok ya. Kenapa nggak cocok ya? Pekerjaannya naik turun dan butuh tangga, butuh steger dan lain-lain, itu akan banyak pekerjaan, jadi intinya meter lari. Kira-kira seperti ini, per meternya 50.000. Kemudian, nah, di sini kasusnya di rumah ini adalah ada permintaan menutup, menghilangkan pintu tidak efektif. Nah, ini pintu tidak efektif. Terus jendela ini juga tidak efektif karena ini di sini ada dapur ya. Di sini ada dapur. Sebentar kita lihat dari sini. Nah, sini dapur, jendela ini tidak efektif, dan ini masuk ke ruang tamu, ruang keluarga. Jadi ini kan dihilangkan. Di sini saya menghitungnya juga pekerjaan pendalaman dinding baru pada pintu X pintu garasi dan X jendela dapur. Di sini dindingnya itu harganya sekitar 350.000. Material utamanya bata merah. Nah, 350.000 itu sampai plester aci ya, exclude cat. Nah, terus
Ada pekerjaan pintu dan jendela. Nah, karena di sini ada penggantian, dalam kasus ini itu yang diganti adalah bagian depan dan bagian belakang apa ya? Bagian depan dan bagian belakang, serta ada satu lagi yang rusak, itu kalau nggak salah yang ini, pintu ini rusak. Nah, itu harganya laban, kayu laban, kita pakai kayu laban itu harganya sekali aja ini harga jadi ya, artinya kalau material pintunya mungkin nggak sampai segini, sekitar 2 jutaan, mungkin 2 jutaan atau 2.300.000, tapi kita anggap ada pengecatan, ada pemasangan handle, ada engsel dan lain-lain, harganya jadi per pintunya jadi 2.700.000. Kemudian ada pemindahan dan perbaikan pintu. Yang diperbaiki itu ada 2. Pemindahan, kenapa pemindahan? Karena dinaikin ke atas, jadi pintunya itu digeser ke atas ya, misalnya ini. Nah, pintu ini karena lantainya naik 30 cm, maka pintu ini akan ikut naik 30 cm. Nah, kira-kira begini. Nah, pintunya akan naik jadi 30 cm seperti ini. Dan ini berlaku untuk semua pintu, semuanya naik. Jadi otomatis kita bobok bagian atas, pintunya naikin, terus kemudian pasang ulang. Pintu kamar mandi juga ganti ya, pintu kamar mandi yang ini ganti. Kenapa ganti? Karena biasanya pintu kamar mandi itu kan nempel doang gitu ya, dan kebetulan ini PVC nya sudah kropos, ini diganti, dua-duanya ganti. Kemudian ada pemindahan jendela, sama kayak pintu dinaikkan ke atas. Roster, nah ini roster tidak di atas pintu, di sini nggak saya gambar. Jadi di atas pintu, di atas jendela itu biasanya ada roster sini kan, di bagian sini nih, atasnya, di sini atasnya, di sini atasnya, dan di sini atasnya. Ya untuk sirkulasi udara lah ya, kita ganti. Karena kebetulan ini rosternya pakai roster beton, jadi kalau bobok pas naikin pintu dan jendela, kemungkinan rusaknya itu besar. Nah, ini kita buat satu lot karena kemarin saya nggak menghitung atau lupa menghitung jumlahnya ada berapa dan akan berapa meter, jadi saya buat satu lot, kita tembak aja. Kemudian penggantian plafon di sini harganya 140.000 dengan rangka kayu per meter persegi. Nah, ini plafonnya pasti diganti. Kenapa diganti? Ya orang lantainya naik, plafonnya harus naik. Apakah plafon itu bisa digunakan kembali? Iya, 80% tidak, 20% mungkin iya, tapi tetap angkanya akan muncul angka baru. Gitu. Kemudian keramik, nah itu setelah kalau diuruk keramiknya pasti ganti. Tinggal keramiknya seperti apa. Kalau di sini ini pakai keramik biasa standar lah ya, keramik yang harga 60-80 ribuan. Itu bersama pasangnya dan lain-lain itu jadinya kurang lebih 180.000 per meter perseginya. Nah, ini sudah bisa milih motif ini kalau angka ini. Tapi kembali lagi, ini adalah angka di sini, mungkin di tempat lain akan beda. Dimana pembedanya adalah kalau keramik saya kira relatif mirip ya, tapi kalau tukang dan material seperti pasir itu akan berbeda tiap daerah. Nah, terus ini lantai pintu garasi, lantai garasi di sini minta pakai batu, sehingga akhirnya angkanya berbeda. Karena minta motifnya agak unik, jadi kita buat angkanya 250 per meter persegi. Kemudian meja dapur, karena dinaikkan meja dapur yang awalnya tingginya sekitar 85 cm, kalau kita naikin 30 cm ya berarti kan dia cuma dapat tinggal sisa 50 cm ya, bongkok nunduk nanti jadinya, sehingga ini perlu dibongkar lagi dan dibikin ulang gitu. Ini kita buat satu set, ini untuk panjang sekitar 2 meteran, 3.500.000. Tentu saja tidak termasuk dengan kitchen setnya ya, untuk pintu-pintunya kita hanya bikin betonnya saja, itu sekitar 3.500.000 dengan
Untuk dindingnya kita kasih granit sekitar tingginya 60 cm dari dapur, dari lantai dapur, dari meja dapur. Kemudian meja dapurnya juga kita lapisi dengan granit. Sanitasi airnya kita berubah, instalasi airnya berubah. Ini juga sama untuk kamar mandi. Kemudian listrik. Nah, ini listrik juga mungkin kadang-kadang terlupa ya. Nanti colokannya, saklarnya apakah akan berubah atau tidak. Nah, kalau 30 cm saya kira posisi colokan dan saklar seharusnya masih aman. Tapi instalasi lampu itu pasti butuh perbaikan. Kenapa? Karena plafonnya berubah. Sehingga di sini ada penyesuaian kembali, setting ulang. Anggaplah di sini tidak tidak menambah titik, tapi merubah posisi titik. Nah, ini mungkin akan butuh beberapa material, yang jelas butuh kabel, butuh pipa, butuh isolasi gitu kan. Kalau lampu dan fitting itu mungkin akan bisa digunakan kembali. Ini biayanya sekitar 800.000, ini untuk ongkos tukang. Kemudian ada pengecatan. Nah, kenapa muncul pengecatan? Karena habis dibongkar-bongkar, kita tiap sisi dindingnya itu tiap sisi sekitaran pintu dan jendela dindingnya itu baru. Nah, pasti akan gontang-ganting. Terus di bawah plafon juga dindingnya baru, tampak baru karena ada ajian baru. Nah, itu akan merusak pemandangan ya kalau misalnya nggak dicat ulang. Sehingga dicat ulang, diperbaiki lagi. Itu dihitung-hitung segini keluar biayanya, 25.000 per meter persegi. Itu angka sini ya, kembali lagi ya, bukan angka sana ya. Angka di mana-mana, angka di luar wilayah mungkin berbeda-beda. Nah, dengan total pekerjaan itu kita bisa menghabiskan sekitar 72.699.000. Itu hanya naikin, ide awalnya adalah naikin lantai, maka efeknya akan sebanyak itu. Jadi kalau teman-teman mau naikin lantai ya dengan luasan tanah kira-kira segini, sekitar luasan tanah sekitar 15x8 dan bangunan sekitar 76 meter atau 72 meter persegi, ya siapin aja kurang lebih 72 juta. Jadi kalau untuk hitung-hitungan angka Cilacap per meter perseginya untuk naikin lantai itu sekitar 1 juta rupiah dengan estimasi kondisi plafonnya itu tingginya sekitar 3 meteran. Itu kan rumah-rumah standar kan biasanya sekitar 3 meter sampai 3,5 itu kan. Kalau yang memang sudah menengah ke atas mungkin beda cerita ya, dan mungkin nggak ada cerita naikin lantai yang cuma 30 cm, mungkin akan berbeda, mungkin bikin baru kalau orang-orangnya begitu ya. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat sharingnya. Oke, terima kasih, selamat siang.